Gua Natal, Presepium, adalah bagian dari proses yang berharga namun penting untuk meneruskan iman. Kata kuncinya apa? Meneruskan iman. Dengan berdiri di depan Gua Natal, kita diingatkan tentang waktu ketika kita masih kanak-kanak. Dengan antusiasme tinggi menunggu untuk menyusunnya. Kenang-kenangan ini membuat kita semakin sadar akan hadiah-hadiah berharga yang kita terima dari mereka yang telah meneruskan iman kepada kita. Kata kuncinya ada pada kata meneruskan iman. Bahkan hanya dengan membuat presepium itu sudah bagian dari meneruskan iman. Bahkan hanya dengan membuat pohon Natal itu sudah bagian dari meneruskan iman. Tapi ini soal lain kalau Santa Claus lah, itu tidak ada urusan dengan iman sebenarnya. Pada saat yang sama mereka mengingatkan kita tentang kewajiban kita untuk membagikan pengalaman sukacita yang sama ini dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak masalah bagaimana Gua Natal itu disusun, itu bisa selalu sama atau dapat berubah dari tahun ke tahun. Sekali lagi ya, kalau muncul istilah Gua Natal atau kandang Natal, istilah aslinya presepium. Jadi yang paling penting palungan. Maka yang paling utama itu palungan. Kalau kamu belum punya di rumah umpamanya patung-patung, bikin palungan-palungan dikasih jerami di bawah pohon Natal cukup. Nanti tahun depan ada waktunya taruh patung Yesus di situ cukup. Nanti tahun depan ada lagi kayak gua atau ada kayak kandang, taruh di atasnya kemudian lebih baik lagi. Tapi intinya bukan pada gua dan kandangnya ya. Jangan salah paham. Memang penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata kandang dan gua itu menjadikan asosiasinya kurang pas. Karena seakan-akan yang penting adalah kandangnya atau guanya. Padahal kalau kita membaca dokumen ini dari awal seperti sudah saya bahas di bagian awal, yang paling penting presepium, palungannya itu yang paling penting. Yang lain-lain itu tambahan-tambahan belaka. Bahkan kalau kita ingat waktu membahas sejarah, pada saat presepium pertama tahun 1223 di kota Greco oleh Santo Fransiskus Assisi tidak ada satupun patung, bukan? Tidak ada satupun patung. Tetapi palungannya ada untuk menggambarkan Yesus Kristus yang ada di palungan. Bahkan terjadi juga mukjizat ya. Yang hadir melihat Yesus bayi benar-benar ada di palungan pada malam Natal 1223 itu. Yuk kita lanjutkan. Yang penting adalah bahwa gambaran kelahiran Yesus itu berbicara kepada hidup kita. Dimanapun itu dan dalam bentuk apapun, Gua Natal berbicara kepada kita tentang kasih Allah. Allah yang menjadi seorang anak agar kita tahu seberapa dekatnya dia dengan setiap laki-laki, perempuan, dan anak terlepas dari apapun kondisi mereka. Kenapa disebut sangat dekat? Ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa kok ada kalimat begitu? Karena ini Bapak Suci menulis untuk Anda ya, surat apostolik. Gua Natal, Presepium, adalah bagian dari proses yang berharga namun penting untuk meneruskan iman. Kata kuncinya apa? Meneruskan iman. Jadi sebenarnya presepium ini berbunyi jauh lebih banyak daripada kata-kata. Maka demikian pentingnya sehingga Bapak Suci mendorong untuk melestarikan kalau sudah biasa dan membuatnya kalau belum biasa. Jadi ini katekese paling awal kepada anakmu, kepada cucumu untuk meneruskan iman. Satu kata kunci yang penting. Meneruskan iman itu bahasa Latinnya tradere. Itu akar kata yang sama dengan traditio. Jadi traditio meneruskan iman maksudnya apa? Menyampaikan tradisi suci kepada anak keturunan kita. Maka dengan membaca pada artikel 10 ini kita juga didorong oleh Bapak Suci. Ayo yang belum bikin. Apalagi kalau kamu masih punya anak-anak kecil, bikin. Karena pengajaranmu beribu-ribu kata itu dapat diringkas di dalam satu adegan kelahiran Yesus Presepium. Ini nyambung juga dengan katekese yang dikembangkan di Amerika, yaitu katekese gembala baik dalam bentuk atrium-atrium.
ada katekesi gembala baik, itu intinya kira-kira seperti ini. Ada patung-patung, ada apa, ada atrium, ada adegan-adegan Injil. Nah, adegan-adegan Injil masa Natal atau hari Natal itu kan terjadi di presepium ini. Dan itu gunanya luar biasa. Jadi, ayo beramai-ramai kita membuat gerakan, membuat presepium. Dimulai dari mungkin tahun ini sederhana, kalau belum ya tahun depan karena baru dengar sudah telat lama sudah mau Natalan ya boleh. Tapi paling kurang kita punya kesadaran bahwa yang tampaknya sederhana ini sesungguhnya luar biasa dan tidak simpel karena menjadi sarana menyampaikan tradisi suci kepada anak keturunan kita. Dimulai sejak masa kanak-kanak dan pada setiap tahap kehidupan kita itu mengajarkan kita untuk merenungkan Yesus, untuk mengalami kasih Allah bagi kita, untuk merasakan dan percaya bahwa Allah bersama kita dan bahwa kita bersamanya, anak-anaknya, saudara-saudari semuanya. Terima kasih kepada anak yang adalah anak Allah, anak perawan Maria. Terjemahnya nggak terlalu bagus. Harusnya berbunyi, terima kasih kepada Sang Putra. Itu terjemahan yang lebih tepat ya. Jadi bagian ini terjemahannya jelek ya. Terima kasih kepada anak yang adalah, lalu kita maksudnya apa? Saya cek Inggrisnya, terima kasih kepada Sang Putra yang adalah anak Allah dan anak perawan Maria. Dan untuk menyadari bahwa dalam pengetahuan itu kita menemukan kebahagiaan sejati. Seperti Santo Fransiskus, marilah kita membuka hati kita untuk rahmat sederhana ini, sehingga dari rasa takjub kita, doa yang rendah hati dapat dipanjatkan. Doa syukur kepada Allah yang berkehendak untuk berbagi dengan kita semua miliknya. Dan dengan demikian, tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saudara-saudari, saya lagi-lagi kasih renungan nih, jarang-jarang ya. Tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Natal atau yang dilambangkan di sini dengan presepium, peristiwa Natal. Salah satu makna yang terbesarnya adalah bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, Allah kita, Sang Firman yang menjadi manusia itu tak pernah meninggalkan kita. Sebab ia tinggal di antara kita. Itu pesan kuat mengenai kelahiran Kristus. Bukan sekedar, saya ulangi, happy ya happy ya, anak lahir bagi kita, huri huri huri. Tetapi pesan yang kuat adalah Allah tinggal di antara kita dan karena itu beliau tak pernah meninggalkan kita. Saya mengakhiri, Shalom Alaikum. Alaikum Shalom. Shalom.